Halo sahabat dan kerabat di mana saja Anda berada. Saya menemui Anda lagi di acara yang sama, acara Dia. Saya yakin Anda semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia di dalam kasih dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, pada edisi hari ini kita akan meneruskan perjalanan kita dalam hal belajar mengerti lagi setiap perkataan Yesus yang keluar dari mulut Yesus sendiri pada waktu Tuhan Yesus melayani di bumi Israel 2000 tahun yang lampau. Dan kita sudah dalam beberapa waktu yang lalu atau sudah dalam beberapa bulan yang lampau, sejak beberapa bulan yang lampau, kita sudah berada di dalam satu tema yang cukup besar, yaitu khotbah di bukit. Khotbah yang disampaikan oleh Yesus sendiri di atas sebuah bukit di Galilea di Israel Utara. Dan kita mengikutinya secara kronologis, dan kita hari ini sampai pada satu topik. Topik ini tentang harta. Judulnya dalam Alkitab itu harta di bumi. Atau saya mengubahnya menjadi begini, diambil dari salah satu ayat situ. Di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi ini menjadi satu tema. Di mana hartamu, di situ hatimu. Dan ini adalah bagian dari apa yang diucapkan Yesus di dalam beberapa ayat yang saya akan bacakan. Jadi di dalam ayat-ayat ini, khususnya dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24, saya hanya membacakan untuk Anda supaya ada satu konteks di mana Anda bisa memahaminya sebelum saya menguraikan satu persatu secara singkat. Jadi dikatakan di sini dalam Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, Yesus melanjutkan, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Nah, tampaknya di sini ada beberapa topik yang digabung-gabungkan menjadi satu. Tapi sebenarnya tidak. Ini semua ada dalam satu konteks, yaitu tentang harta di bumi. Nah, tapi pesannya nanti akan saya jelaskan ya, sesuai tema. Di mana hartamu, di situ hatimu. Atau lengkapnya, kata Yesus, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, jadi saya ingatkan kembali kepada kita tentang konteks kehidupan orang Israel pada waktu itu, atau kalau mau dikatakan lebih khusus lagi, konteks audiens pada saat itu sebagai para pendengar khotbah Yesus di bukit ini. Jadi mereka adalah orang-orang Galilea terbanyak ya, walaupun ada juga dari daerah-daerah yang lain. Dan terutama 12 murid Yesus yang baru sebelumnya dikukuhkan menjadi 12 murid Yesus yang akan Yesus pilih, yang masih ada beberapa waktu lagi mereka akan bersama-sama dengan Yesus secara full time melayani. Dan kepada mereka inilah khotbah ini disampaikan. Jadi sekarang coba kita lihat pada ayat yang ke-19. Matius pasal 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi sebaliknya dalam ayat yang 20 dikatakan, Tuhan Yesus katakan kumpulkan harta di sorga. Ya, karena di sorga ngengat dan karat tidak bisa
merusakannya, dan juga tidak ada pencuri yang bisa membongkar dan mencurinya, mengambilnya. Nah, di sini kita coba mengerti sedikit. Ya, harta. Jadi kalau kita mendengarkan kata harta, ya ini kan kita sudah pasti secara otomatis kita berpikir tentang kekayaan kita dalam bentuk materi, ya. Jadi apakah itu uang barangkali, apakah itu properti barangkali, apa itu kekayaan-kekayaan yang baik yang tidak bergerak maupun yang bergerak, ya. Kita punya mobil barangkali, kita punya kebun barangkali, kita punya hal-hal yang sangat berharga, surat-surat berharga barangkali. Ya, semua yang dianggap sebagai harta atau sebagai kekayaan di dalam kehidupan di bumi ini. Nah, kita tidak bisa berpikir lain dari itu. Ya, kalau kita sudah bilang harta, ya itu. Nah, ini sama saja dengan kehidupan para audiens pada waktu itu. Jadi audiens ini sedang dalam satu kehidupan yang sulit. Orang Israel pada waktu itu, apalagi orang-orang Galilea pada saat itu. Jadi mereka-mereka ini memang dalam keadaan menderita baik secara fisik, walaupun mungkin belum ada penganiayaan secara fisik. Tapi kehidupan secara fisik, ya, kehidupan jasmani itu sangat tidak baik, menderita dan sebagainya. Jadi misalnya begini, mereka-mereka ini ditarik pajak yang tinggi misalnya dari yang sudah diatur sesuai peraturan. Kemudian kalau mereka tidak kuat membayar, maka mereka bisa mencicil misalnya. Nah, cicil-cicil ini kalau tidak bisa membayar, karena memang kehidupan sangat sulit, ada di bawah penjajahan Romawi. Maka mereka bisa ada yang bekerja sama, misalnya para pemungut cukai yang nakal ini dan juga orang-orang Romawi yang memiliki kekuasaan, termasuk militer Romawi pada saat itu. Jadi mereka bisa mencengkeram kehidupan orang-orang ini, orang-orang Galilea atau Israel secara umum, dalam hal memeras semacam ini. Dan kalau mereka tidak bisa membayar secara cicil, mereka tentu saja ada jaminan, yaitu jaminan itu adalah harta mereka yang ada, misalnya tanah. Apalagi? Ya, tanah dan rumah, atau terutama tanah. Dan kalau tidak bisa membayar, maka tanah mereka akan diambil. Habislah mereka. Nah, ini salah satu situasi pada saat itu. Nah, sekarang Yesus menyampaikan hal ini. Jangan kumpulkan harta di bumi. Karena ngengat dan karat bisa merusakkannya, pencuri membongkar dan mencurinya. Tepat seperti kehidupan mereka. Jadi mereka sangat mudah memahami persoalan ini. Jadi jangan. Tetapi Yesus katakan kumpulkanlah harta di surga. Nah, sekarang kan kita lihat kalau bumi, tidak perlu dijelaskan lagi kan, kita sudah mengerti semua kehidupan di bumi adalah kehidupan secara materi, secara fisik, dinikmati secara jasmani, ya apapun itu yang kita bisa mengerti melalui bagaimana penangkapan indera kita ini dan kita bisa menikmati secara fisik. Nah, tapi di surga, surga itu di mana ya? Surga itu sulit bagi kita menjelaskan dengan kata-kata ini ya. Kalau dalam bahasa Inggris, surga disebut sebagai heaven, dan heaven juga bisa berarti langit. Dan kita lihat di langit, kelihatan langit itu berwarna biru, seakan-akan itu satu yang bersifat fisik. Kita bisa lihat warnanya biru atau merah dan sebagainya, atau ungu dan sebagainya. Sebenarnya tidak ada warna itu. Jadi surga ini dalam pengertian umum pada saat itu dan juga pada kita juga sekarang, kita tentu saja mengerti bahwa ini bukan sesuatu secara fisik, bukan satu kehidupan secara fisik, tapi satu kehidupan yang bersifat metafisik, yang bukan natural, ya alamiah, tapi supernatural. Jadi kehidupan supernatural yang tidak bisa disentuh oleh indera kita. Inilah adalah satu kehidupan yang entah ada di mana. Karena belum ada orang yang naik ke surga, kemudian dia bercerita tentang surga, lalu dia turun kembali seperti surga itu seperti apa. Jadi sulit. Yang kita bisa percaya adalah sebatas pengertian yang bisa kita timba dari apa yang dijelaskan oleh kitab suci. Nah, tapi yang jelas surga adalah satu tempat di mana Allah berada. Ini dalam keyakinan iman Kristen. Jadi kerajaan di mana Allah sendiri memerintah, ada satu wilayah dalam dimensi yang lebih dalam, bukan dimensi fisik.
Jadi Allah memerintah di situ, ada struktur pemerintahan di situ, ada wilayah, ada juga orang-orang yang hidup di dalamnya. Hal-hal itu. Tapi surga ini intinya adalah satu kehidupan yang berisikan kebenaran, kesucian, kasih. Nah, ini yang membawa kebenaran, kesucian, kebaikan, kasih, dan seterusnya. Ini membawa satu kehidupan yang penuh damai. Yang ada yang disediakan oleh Allah sendiri, dan semuanya itu disediakan oleh Allah. Dan ini memang tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita, tetapi surga itu bisa hadir di dalam kehidupan dalam satu dimensi yang lebih dalam. Secara batiniah orang bisa merasakan seperti apa surga itu. Tapi secara fisik tidak bisa. Nah, apakah surga sebagai satu kerajaan yang nanti akan kita tidak bisa punya pengertian yang lain lagi, tapi itu seakan-akan menjadi nyata, yaitu mungkin belum waktunya. Nanti Tuhan yang Sang Maha Kuasa yang mengizinkan kalau kita masuk ke dalam situ, baru kita bisa rasakan. Tetapi bayangan tentang surga memang ada. Jadi saya ambil contoh begini, misalnya saya pernah menonton sampai itu film yang sampai dikatakan 6 dimension itu. Film-film multi-dimension, film-film yang misalnya 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, 6 dimensi yang pernah saya tonton itu. Saya begitu merasakan diri saya ada di dalam film itu, benar-benar. Jadi saya ada di situ mengalami semua itu, benar-benar secara virtual saya ada di dalam situ. Sampai saya lupa saya sebenarnya sedang duduk di satu kursi elektronik di dalam gedung bioskop itu. Nah, barangkali bagian dimensi ini bisa kita sedikit memberi bayangan tentang satu kehidupan yang semacam itu, di mana kita tidak secara fisik merasakannya, tetapi di dalam satu dimensi kebatinan di mana kita bisa memahami itu dalam hati kita. Nah, hal ini memang bisa nyata di bumi. Kalau begitu, harta di sorga itu seperti apa? Ya, seperti saya katakan tadi, harta yang ada di dalam sorga itu adalah kata-kata seperti ini: kebenaran, kebaikan, kasih, kesucian, damai, dan segala nilai-nilai yang bersifat kekal. Jadi misalnya orang itu saling menghormati, nilai-nilai yang luhur ya, orang saling menghormati, saling mengasihi, saling membantu, saling menghargai dan sebagainya, sehingga yang ada adalah satu perasaan damai untuk seterusnya. Nah, hal ini adalah harta yang Yesus maksudkan. Jadi begitu beda di antara dua hal ini, harta di bumi dan harta di surga. Nah, harta di bumi, seberapa banyak uang yang kita miliki, kekayaan secara fisik yang kita miliki, tanah, properti, bahkan mungkin kita punya pulau, semua itu akan selesai begitu kita meninggalkan dunia ini. Tidak bisa kita bawa. Tetapi harta di surga yang ada di dalam dimensi yang saya katakan tadi, yang bersifat supernatural atau metafisik semacam itu, di dalam ini kebaikan kita, kebenaran yang kita miliki, nilai-nilai luhur yang kita miliki, dan semua nilai kasih, kedamaian dan sebagainya itu tidak bisa dirampas orang. Gak bisa dimakan oleh ngengat, tidak bisa berkarat. Dan kalau kita pergi ke surga, ya memang itu yang terbawa. Tidak ada yang lain. Jadi kita sudah tanamkan itu di dalam surga. Demikian itu yang kita mengerti secara singkat, saya coba memberikan itu. Nah, sekarang ayat yang berikut kita lihat di sini. Apa yang Yesus katakan? Jadi tadi Allah dalam ayat 19 dan 20, kumpulkanlah harta di surga itu. Jadi buatlah kebenaran, lakukan kebenaran, entah dilihat orang atau tidak dilihat orang, lakukan kebenaran itu. Walaupun secara tersembunyi, lakukan kebenaran itu, kebaikan itu, buatkan itu. Tebarkan damai itu, mengasihi siapapun yang datang kepada kita, yang kita bergaul dengan dia. Nah, inilah berarti kita sedang mengumpulkan harta di surga itu. Sebelum kita berbicara tentang soal hidup yang kekal, yaitu ada satu topik yang lain lagi. Nah, lalu Yesus katakan dalam ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, ini kuncinya. Jadi sekarang Yesus mau menjelaskan kepada audiens ini dan juga kepada kita, pada kita semua yang mendengarkan siaran ini misalnya.
Kalau kita punya uang di bank, kita punya saham, ya, kita punya properti di mana-mana. Misalnya kalau kita punya itu, kita punya barang-barang mewah yang luar biasa, baik mobil, pesawat pribadi dan apa saja yang kita miliki, ya. Ya, kalau kita punya harta semacam itu, otomatis fokus kita akan ke situ. Hati kita akan berada di situ. Siang malam kita akan berpikir itu. Tidak bisa berpikir yang lain. Bagaimana supaya semua ini selamat? Jangan sampai diambil orang. Jangan sampai dicuri orang dan sebagainya. Mau tidak mau. Tetapi kalau kita punya harta di surga, maka ini juga yang akan menolong kita untuk memfokuskan diri kita kepada hal-hal yang ada di surga, yaitu kasih, kesucian, kebaikan, kebenaran, kedamaian, dan hal-hal semacam itu. Toleransi, hal yang saling menghargai dan sebagainya. Apapun kalimat-kalimat yang walaupun tidak cukup menjelaskan tentang apa yang sebenarnya karena kita belum sampai ke surga, tetapi nilai-nilai itu kita sudah ada, kita sudah tahu, dan itu yang kita tanamkan, maka fokus kita akan ke situ. Nah, jadi ini bayangkan dua hal yang begitu berbeda. Maka Yesus katakan dua hal ini harus kita lihat. Kita mau fokus kemana? Fokus ke harta di bumi atau fokus kepada harta yang ada di dalam surga? Nah, sekarang Yesus teruskan. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Mata ini bagaikan lampu. Dia menerangi dan melihat. Nah, kita mau melihat mana? Jikalau kita melihat kepada harta-harta yang di bumi ini, ya, maka itulah yang akan menjadi menjadi hal yang berpengaruh di dalam kehidupan kita. Pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita, dan seterusnya. Tetapi kalau mata itu jahat, yang Yesus katakan, jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuh. Jadi kalau mata ini melihat, mencari hal-hal yang tidak baik, walaupun yang tidak baik itu menyenangkan, maka dia akan memberikan seluruh kehidupan kita itu menjadi gelap. Dan kita tidak lagi bisa untuk melihat kebenaran, atau menyukai kebenaran atau kebaikan. Tapi juga Yesus katakan, jadi jika terang yang ada padamu gelap, ya, jadi kalau itu kegelapan itu sudah memenuhi kita, maka gelap juga seluruh kehidupan kita juga akan diliputi oleh kegelapan hidup, di mana kejahatan, semua hal-hal yang tidak baik yang menguasai kita. Nah, terakhir Yesus katakan begini, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Nah, ini penting sekali. Jadi kita mau fokus kepada harta yang ada di bumi ini yang saya sebutkan itu tadi, atau fokus kepada harta yang ada di surga, kebenaran, kebaikan, kasih, kesucian, kedamaian, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini dua hal yang sangat berbeda. Ini menarik sekali Yesus katakan tentang tidak seorang pun dapat mengabdi kepada kedua-duanya. Karena dua-duanya tidak bisa dicampurkan. Dimensi fisik tidak bisa dicampurkan dengan dimensi rohani. Tidak bisa. Walaupun dimensi rohani itu bisa mempengaruhi dimensi fisik, dan dimensi fisik bisa mempengaruhi dimensi rohani. Tetapi kedua-duanya itu tidak bisa dicampurkan. Jadi kita harus memilih salah satu. Nah, mengabdi itu berarti begini. Kalau saya mengabdi kepada seseorang, artinya saya menjadikan diri saya ini hamba yang melayani, mengabdi kepada siapa yang saya anggap sebagai Tuhan itu. Jadi saya menjadi pelayan, hamba loh. Dalam pengertian seperti dulu itu hamba. Kalau sekarang kita sebut hamba Tuhan, wah itu sebenarnya orang yang sangat dihormati, ya. Tapi kalau dulu hamba, ya itu hamba beneran. Tidak bisa bikin apa-apa, hanya taat saja. Dia tidak punya apa-apa sama sekali. Dirinya bukan milik dia. Jadi dia itu hanya sebagai instrumen, sebagai alat saja dari tuannya. Jadi dia segala sesuatu dia abdikan atau dia lakukan hanya demi tuannya. Jadi kalau harta di bumi ini yang menjadi tuan kita, yang memang keseluruhan hidup kita akan kita jadikan satu pengabdian, dedikasi kita kepada apa yang menjadi harta itu. Sebaliknya kalau harta kita itu di surga, kesucian, kebenaran, kasih dan seterusnya itu, maka kita menjadikan diri kita ini hamba dari kebenaran itu. Artinya kita punya pilihan tapi memilih untuk melakukan kebenaran itu, kasih itu, kesucian itu, dan kita menjadi hamba, pengabdi. Kita yang mengabdi kepada kebenaran semacam itu. Jadi Yesus katakan bahwa
kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan sekaligus, tidak bisa. Karena jika demikian, dikatakan oleh Yesus, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Jadi kalau kita kepada dua-duanya, ya dia akan membenci yang satu dan juga mengasihi yang lain. Atau sebaliknya, sama semacam itu. Juga ia akan setia kepada seseorang dan juga tidak setia, tidak mengindahkan kepada yang lain. Jadi tekanan terakhir Yesus di sini dikatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon secara bersama-sama. Mamon itu adalah kekayaan, ya, yaitu harta itu, kekayaan itu. Tetapi ini arti ini dari bahasa Aram, dari kata Aram itu sangat negatif, ya. Jadi Mamon ini di dalam berasal dari kata Aram dan itu artinya juga sangat negatif. Jadi keserakahan itu juga adalah mamon. Jadi orang yang hatinya terikat serakah tidak pernah habis-habisnya, mau mengabdi, mau membaktikan diri kepada kekayaan itu mamon. Jadi Yesus katakan dengan jelas, kita kembali diingat dua kata ini dari dua pesan Yesus di sini. Yang pertama yaitu, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Jadi kamu tidak dapat mengabdi secara bersama-sama kepada Allah dan kepada Mamon. Itu pesan Yesus. Jadi harus pilih. Mau pilih yang mana? Apakah kita mau pilih yang satu, yang fokus pada Mamon ini atau harta kekayaan di bumi ini, yang ngat dan karat dapat menghancurkannya, yang dapat dirampok ini, atau kita mau mengabdi menjadikan Tuhan harta di surga, yaitu kasih, kesucian, kebenaran, kebaikan dan sebagainya, itu yang berasal dari Allah. Ini menjadi pilihan kita dan saya berharap bahwa kita akan memilih mana yang disukai oleh Tuhan Yesus Kristus di dalam khotbah ini. Ini disampaikan tidak hanya kepada audiens pada 2000 tahun yang lampau yang saya sebutkan itu tadi, tapi juga disampaikan kepada kita yang hari ini berkesempatan mendengarkan ulang apa kata-kata Yesus. Demikianlah makna dan pesan yang bisa kita timba dari beberapa ayat yang dibacakan tadi, yang merupakan perkataan-perkataan yang asli yang keluar dari mulut Tuhan Yesus Kristus sendiri. Sampai di sini jumpa kita dan saya berharap Anda akan diberkati melalui pembelajaran dan perenungan pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sudah waktunya saya Frederick Makitan akan mengundurkan diri. Get your message, have a good day and see you next time. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.